Halo, balik lagi sama Gelang. Sekarang kita akan belajar tentang skala. Nah, apa itu skala? Skala dalam desain adalah perbandingan suatu ukuran antara satu elemen dan elemen lainnya. Nah, jadi untuk bisa disebut skala, harus ada minimal dua elemen yang dibandingkan. Misalnya, ada dua lingkaran berukuran berbeda di sebuah kertas. Nah, skala adalah ukuran lingkaran pertama dibandingkan dengan lingkaran kedua. Ukuran lingkaran dibandingkan dengan ukuran kertas juga bisa disebut skala. Skala itu relatif. Sebuah elemen grafis bisa terlihat lebih besar atau lebih kecil tergantung dari ukurannya, penempatan, maupun warna dari elemen-elemen lain di sekitarnya. Skala yang kontras bisa menciptakan tension antara dua objek. Contohnya, kalau satu objek dibuat jauh lebih besar dari yang lain, audiens langsung bisa menangkap perbedaan yang kontras di antara keduanya, sehingga menciptakan tension yang lebih tinggi. Misalnya pada iklan Cheez It ini. Nah, perbandingan ukuran antara keju dan biskuitnya membuat mata kita langsung menangkap pesan dari iklan ini, yaitu rasa keju asli yang kuat dan biskuit yang kecil. Skala juga bisa bercerita dan menciptakan mood dalam desain. Jika dua objek dibuat menjadi seukuran, maka audiens akan secara otomatis membandingkan kemiripan atau koneksi antara satu objek dengan objek lainnya. Misalnya pada campaign Word Kill Wars. Untuk mengilustrasikan bahwa kata-kata juga sama powerfulnya dengan senjata, ukuran pensil dan bom dibuat serupa digabungkan menjadi satu gambar. Di sisi lain, pada iklan Apple Watch ini, penggunaan jam dalam skala asli dan manusia sebagai miniatur menyampaikan pesan bahwa Apple Watch adalah bagian yang besar dalam kehidupan penggunanya. Permainan skala seperti ini menciptakan kesan hiperbolik dan playful. Skala juga bisa digunakan menciptakan depth of field. Depth of field adalah jarak dari satu objek terdekat dengan objek terjauh dalam suatu gambar atau foto. Depth of field sendiri bisa menciptakan perspektif pada gambar. Elemen yang lebih kecil dan terlihat lebih jauh, dan elemen yang besar terlihat lebih dekat. Seperti contoh iklan Coca-Cola ini misalnya. Menggunakan skala untuk membentuk senyuman dari susunan botol-botol Coca-Cola. Dengan menggunakan skala, pesan open happiness dari iklan Coca-Cola dapat tersampaikan. Skala juga berfungsi untuk menciptakan hierarki, atau urutan visual di antara elemen-elemen desain. Skala bisa memberitahu audiens, elemen mana yang paling penting dari sebuah desain. Contohnya, pada visualisasi data berikut ini. Skala digunakan untuk menyampaikan kuantitas. Lingkaran yang ukurannya lebih besar menandakan kuantitas pencarian yang lebih banyak. Soal hierarki ini akan kita bahas lagi lebih lanjut di video selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat betapa powerfulnya penggunaan skala dalam desain, khususnya di advertising. Pada tahun 1959, agensi DDB merilis iklan di majalah berjudul Think Small untuk Volkswagen, yang disebut The Ad That Changed Advertising, dan dinobatkan sebagai salah satu iklan terbaik sepanjang masa. Mari kita bandingkan iklan Volkswagen dengan iklan mobil di Amerika pada masa itu. Bisa dilihat dalam penggunaan skala pada iklan Volkswagen ini berbeda. Karena desainer menggunakan ukuran mobil yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan keseluruhan halaman pada majalah. Skala antara mobil dengan halaman ini justru membuat mobil menjadi pusat perhatian karena iklan ini berbeda dengan iklan-iklan mobil pada umumnya di masa itu. Nah, sekarang coba kita lihat contoh selanjutnya. Agensi Leo Burnett di Dubai membuat iklan billboard ini untuk mempromosikan bahwa McDonald's menjual kopi selama 24 jam. Coba kita bayangin, kalau kamu ngelihat iklan billboard ini, karena iklan billboard ini hanya bisa terlihat sekilas, maka penggunaan skala pada iklan ini pun menjadi sangat krusial. Ukuran angka 5 dan 8 yang dibuat besar membuat audiens tetap bisa membaca iklan dengan jelas di waktu apapun, baik pagi hari maupun di malam hari. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang media periklanan, seperti billboard, akan kita bahas di video mendatang. Oke, dari contoh-contoh tadi, bisa kita simpulkan bahwa pertama, skala hanya bisa diciptakan dengan membandingkan satu objek dengan objek lainnya, atau lebih. Bigger isn't always better. Jika digunakan dengan benar, justru memperkecil objek dalam desain kamu juga bisa menghasilkan impact yang besar. Skala bisa mengubah desain dan sangat krusial untuk keberhasilan desain kamu. Berikutnya kita akan belajar tentang teori graphic design yang lain, yaitu hierarki. Sampai ketemu lagi!